Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Hari ini adalah hari trading ke-151 di tahun ini. Kita IHSG ditutup merah, ada alert satu ya, BRPT. Nanti kita akan bahas, cuman satu, jadi kita akan bahas BRPT. Oke, ini dia trading snapshot Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat market global justru menghijau ya dari kemarin. Kalau kemarin kita nonton Bloomberg itu terkait dengan turunnya yield surat utang Amerika. Dan tadi sore juga ada pengumuman Indonesia Gubernur Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan BI rate kita di 5,75% ya. Oke, baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana hari ini memang dia nggak kemana-mana. Jadi ini mungkin nggak tahu saya. Jadi saat dia regionalnya hijau, dia kadang ikut hijau, lalu merah. Padahal yang lainnya hijau tadi saya lihat. Dan ini ciri-ciri memang dia mau banting, tapi dia tunggu terakhir ya Bapak Ibu, tunggu terakhir dia cicil naik, cicil dia naikkan lagi, cicil baru banting supaya barang terdistribusi. Jadi sudah saya duga kemarin kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close ada candle spike atau semacam uptrust atau stepping out yang indikasinya berbahaya kalau hari ini candlenya adalah candle merah dengan volume yang signifikan. Baik, minus 0,32 dibandingannya terakhir Bapak Ibu, dan kita punya net foreign-nya negatif, net flow, net sell 330 miliar di pasar reguler. Sementara itu kalau kita lihat penekannya adalah energi, consumer mungkin sudah naik tinggi ya, jadi beberapa ini profit taking, teknologi. Yang banyak dijual kalau kita lihat di net sell-nya adalah United Tractor 200 miliar, BBCA 107. Yang lainnya tidak signifikan Bapak Ibu, juga di net buy-nya juga tidak signifikan ya. Jadi kalau kita lihat dia net di regulernya net sell ada 330, tapi di all market-nya net sell-nya adalah 198. Nah, asingnya 34% di all market, lokalnya 66%. Year to date kita masih capital inflow 1,4 triliun. Oke, itu dia trading episode hari ini, Bapak Ibu. Semoga kita mendapatkan gambaran apa yang terjadi di market. Alertnya ada satu, BRPT sekitar mau dekat jam 3, jam 2 lewatan begitu ya, Bapak Ibu. Dan alert ini terkirim secara sekuensial, Bapak Ibu, menggunakan Telegram bot, Telegram API Telegram, dan dia botnya adalah Delquan bot namanya, Bapak Ibu. Nanti bisa juga akses, join untuk menggunakan robot bot chat ini. Di belakangnya adalah machine learning, namanya deep learning. Jadi Bapak Ibu bisa Google apa itu deep learning for trading ya. Sudah ada tutorialnya. Telegram channel ada deep learning trading, lalu websitenya ada delquan.web.id, Instagram, Twitter, TikTok, dan Thread. Bapak Ibu bisa follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Oke, kita lanjut dengan disclaimer. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun lebih, hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Namun begitu Bapak Ibu, ya, jangan percaya analisa saya ini 100%. Bapak Ibu ikutin saja untuk pembelajaran. Jadi kalau untuk pembelajaran Bapak Ibu, apa yang saya ketik, jadi Bapak Ibu akses dulu robotnya, gabung dulu ke delquan.web.id, ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu klik start, saya menerima aksesnya. Nanti apa yang saya lakukan step by stepnya Bapak Ibu bisa ikutin, sama kok gitu ya. Jadi Bapak Ibu lakukan sendiri, nanti analisanya Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Nah, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, karena mungkin ya Bapak Ibu pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda. Jadikan saja sebagai second opinion. Jadi pesan saya, jangan pernah percaya dengan siapapun, dengan analisa siapapun Bapak dan Ibu. Ya, ini namanya kapitalisme ya, pasar capital market. Bapak Ibu jadikan second opinion, Bapak Ibu berlatih, pelajari caranya, nanti Bapak Ibu punya first opinion. Nah, first opinion ini hanya bisa didapat dari practice make perfect. Jadi Bapak Ibu ketik, lakukan perintahnya, coba dengar analisanya, pelajari tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer ada tayur ya, trade at your own risk. Setelah itu Bapak Ibu harus trading dengan trading plan dan harus punya money management.
Nah, ini terpaksa saya tambahkan ya, nomor 6 ini tidak boleh request feature-feature robot ya Bapak dan Ibu, karena saya sudah punya plan untuk pengembangan robot ini. Jadi ada beberapa ternyata belakangan bilang, Pak ini robotnya lebih bagus kalau begini Pak, saya butuh begini. Jadi kalau ada yang butuh silakan bikin sendiri ya, gitu. Mohon maaf. Dulu tidak saya bacakan ya, lama-lama ada yang mungkin baru dia meminta supaya dia punya yang punya kebutuhan untuk dibuatkan di robotnya. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Terpaksa saya bacakan. Nah ini bagi Bapak Ibu yang dulu sempat join robot, lalu sekarang heran kok nggak pernah lagi upload video Pak Roy. Nah ketemu robot ini karena channel YouTube yang lama sudah disuspend oleh ITB, karena dulu saya buat YouTube itu waktu masih mahasiswa di sekolah 2 di SBM ITB. Lalu saya buat YouTube itu untuk teman-teman saya internal, lama-lama berkembang. Nah sekarang setelah disuspend, disuruh pindah ke alumni, ya saya terpaksa bikin baru ya, dengan akun pribadi. Silakan Bapak Ibu untuk resubscribe kembali ya. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Baik, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu. Cari saja di Telegram botnya, namanya DL_Quanbot underscore bot, atau di deskripsi video Bapak Ibu bisa klik, nanti langsung link ya. Harus install dulu aplikasi Telegramnya. Atau nanti setelah punya account Telegram, chat ID-nya sudah punya, Bapak Ibu juga bisa akses lewat desktop untuk melakukan analisa. Baik, seperti biasa apa yang kita lakukan di aftermarket close, Bapak Ibu bisa ikutin ya step by step-nya. Jadi apa yang saya ketik, Bapak Ibu ikut, coba dengarkan. Kalau tidak logis ya Bapak Ibu bisa abaikan saja apa yang saya sampaikan. Nah, hal yang pertama kita lakukan step by step-nya adalah kita cek apa alert dari big data atau machine learning hari ini. Oke, ketik alert, maka kita akan punya rekaman alert sejak 7 hari belakangan ya, 7 kalender ya. Nah, di sini alertnya kemarin SMDR, BRMS, DOIT ya, untuk hari tanggal 23, hari Kamis ini tanggal 24 kita ada BRPT. Hanya satu, berarti kita tidak bertele-tele. Nah, selain dari alert robot, Bapak Ibu kita juga punya screening. Ada dia rekom, itu adalah rekomendasi dari quantitative trading. Dulu saya gunakan sebelum saya membuat big data analysis. Masih saya gunakan sampai sekarang. Perintahnya adalah rekom. Artinya apa? Kalau dia keluar nanti di big data analysis, jangan keluar juga di rekom. Bahkan kalau dia keluar di screening lainnya, itu berarti top ya, good. Kita klik, perintahnya adalah /rekom. Kita enter saja, apa saja dia yang keluar. Nah, di sini Bapak Ibu, kita cek dulu tanggalnya, tanggal 24, sudah benar ya. Tanggal 24. BRMS, sign of weakness, ya, Indica, compound weakness, Pegas, weakness, SMDR, sign of weakness, United Tractor, semuanya sinyal bearish candle-nya ya. Kenapa? Karena VPA itu adalah candle by candle analysis validate by volume. Jadi wajar dia kalau kemarin keluar sinyal, sekarang sinyal untuk weakness, wajar ya. Sinyal BDT, Antam buy, ya tadi di grup alumni workshop pada membahas tentang Antam, ada gap katanya, sedang membahas weekly lah sebagai-bagainya. Tapi tidak dibahas ya, yang kita bahas BRPT. BRMS sell, SMGR buy, United sell. Nah, ini ada candle pattern. BRPT nggak ada ya, Bapak Ibu. BRPT nggak ada di sini. Rocket Jet, Antam nggak ada juga. SMDR, Golden Cross ya SMDR. MTech, Dead Cross. Oh, BRPT ada the best time for buying, atau dia adalah nggak tahu nih the best time for buying atau break downtrend breakout. Karena tadi diskusinya sinyal terakhir BRPT ini adalah buying climax ya. Jadi dia tidak muncul di sinyal VPA karena buying climax itu. Buying climax itu nanti kita cek dengan speedometer juga. TPI juga. Ini TPI sama BRPT ini saudaraan ya. Ini induknya kalau nggak salah ya. Lalu lower downtrend breakout ada MTech sama Jasara Marga itu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat BRPT tidak terlalu tertarik dengan BRPT bisa cek TPI. Biasanya sentimen mereka sama. Chandra Asih ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan lanjut. Setelah itu kita cek dulu apakah ada saham ledakan volume. Tadi dibahas juga di grup alumni workshop ya Bapak Ibu. Ada Antam, BNII, Kras, TPIA. TPIA ada di sini yang mungkin menarik dia Antam. Antam ini ledakan volume, BNII, Kras. Nah, nanti mudah-mudahan ada waktu saya untuk membahasnya di analisa singkat.
kalau ada waktu ya. Nah, sekarang kita akan cek lagi mungkin SCR Oval ya. Ini saham-saham under value, Bapak Ibu bisa ketik. Nah, ini berapa saham under value ya, Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya tidak suka margin ini. Saya suka dari abjad. Jadi tahu sahamnya apa, SMDR dia besar. Kalau ini kita nggak bisa lacak sahamnya apa saja ya. Susah ya, Incape. Tapi begitulah ya, setiap orang punya selera beda-beda. Ini ada yang minta-minta, ya udah saya penuhi. Oke, sekarang itu dia Bapak Ibu. Kita akan mulai analisa dengan pembahasan komposit dulu. Apa yang kita lakukan adalah kita, mudah-mudahan saya tidak ada ketinggalan ya. Kita akan lihat Speedo Composite. Speedo Composite, kemarin dia grid, sekarang balik ke netral ya. Balik ke netral sekarang, kemarin ada grid, berarti supply yang masuk benar hari ini. Jadi tadi dugaan saya mungkin ya dia bergerak mendatar saja, sebenarnya itu dia sedang cicil jual itu Bapak Ibu, begitu terakhir baru dibanting seperti inilah tadi ya. Nah, mana tadi? Nah, ini kalau kita lihat ini tuh dia bergerak cicil jual nih Bapak Ibu ya. Jadi supaya turunnya jangan terlalu dalam. Terakhir baru dibanting. Maka sekarang kita akan lanjut dengan star C0. Ingat kompositnya melemah. Jadi secara relatif harusnya yang tidak terlalu melemah dia relatif menguat. Oke. Oke ya, ini kita lihat Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah rotasi bintang, pergerakan sektoral dari EDX, di mana kompositnya melemah dan secara relatif ya, secara relatif terlihat energi makin menguat, ya, menguat, basic juga menguat juga, Bapak Ibu, relatif terhadap komposit. Lalu infra mulai kembali menguat, kemarin ada tebik ya, jadi sini properti karena kompositnya melemah, dia pelemahannya berkurang relatif terhadap komposit. Cyclical sudah mau belok, finance masih terus melemah, tapi kepanikannya mulai berkurang. Ini trans mulai menguat, non cyclical dia menguat, mulai ya Bapak Ibu itu. Nanti Bapak Ibu cek per satu-satu lah ya Bapak Ibu ya. Star C1, Star C2, begitu bisa dicek satu persatu. Misalnya Star Composite untuk sektor nomor 1 gitu, Bapak Ibu bisa cek ya. Ada yang minta tolong bisa nggak dibuatkan screen nggak bisa ini ya, biar PT ini nanti kita bahas ya. Star C1, jadi seberapa saham yang menguat tuh bisa terlihat, berapa yang sedang di sini bisa terlihat visual. Karena kalau pakai angka nanti kita bisa saja sih, tapi makan nambah kerjaan robot, nambah kerjaan server. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan VPA Weekly Composite. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa candle-nya di daily-nya berbahaya karena dia seperti stepping out kalau di volume price analysis. Nih ya, jadi kalau di sini perjalanannya adalah weekly. Kalau weekly, Bapak Ibu, weekly belum ada sinyal, volumenya less than average. Mudah-mudahan besok hari Jumat tambah lagi satu hari dia bisa lebih tinggi ya, jadi bisa di atas rata-rata. Jadi candle-nya ini bisa kita tahu ini valid atau tidak candle yang ini. Tapi masih sama, ini adalah marking up. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak bosan marking up. Ini adalah kita tidak tahu di sini adalah distribusi atau reaccumulation. Dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Dia harus break dulu bawah ini, atau dia break membentuk satu new high, atau dia harus membentuk new low, dikonfirmasi close di bawahnya dengan volume besar, atau close di atasnya dengan volume besar. Kalau close di atasnya dengan volume besar, ada candle besar begini close di atasnya, maka itu disebut dengan ini adalah reakumulasi. Tapi kalau dia close di bawah ini ya, di bawah doncian ini, dengan body yang besar, misalnya body panjang, misalnya close-nya segini, volumenya tinggi. Nah, itu kita bisa katakan bahwa ini redistribusi. Sekarang kita belum tahu. Ada dua kemungkinan. Karena di sideway pertempuran antara supply and demand dia berada di sana. Kita tunggu untuk validnya besok hari Jumat. Lalu kita lihat VPA
Composite ini daily ya. Kalau ke daily tentu valid ya karena dia chartnya daily. Oke, nah sekarang warningnya aktif ya Bapak Ibu. Oh, tapi ada tapinya ya. Oke. Jadi kalau bentuk candle seperti ini disebut dengan shooting star atau apalah ya Bapak Ibu kalau di itu. Cuman kalau di VPA dia divalidasi dengan volume. Kemarin volumenya cuma lumayan di atas rata-rata ya Bapak Ibu. Kalau di sini kemarin di atas rata-rata. Tetapi kalau VPA dia butuh satu candle lagi untuk konfirmasi. Sayangnya konfirmasi ini tidak valid. Oke, tidak valid kenapa? Volumenya tidak valid sehingga tidak ada sinyal ya. Kenapa kita bilang tidak valid? Kenapa kalau press action tentu ini menjadi shooting star atau apa? Saya lupa Bapak Ibu bisa komen nanti ini namanya apa ya? Saya lupa. Tapi kalau volume press analysis dia seperti ini kodenya kalau nggak stopping volume tapi dia tidak ada ternyata karena volumenya dan dia harus divalidasi oleh volume. Nah, volumenya tidak valid karena spreadnya juga ya spreadnya ini cukup besar kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi volumenya ini sekarang yang tidak valid. Jadi namanya adalah price discount everything ya. Everything volume validate ya. Inilah prinsip dari volume price analysis. Nah, kita lihat candlenya boleh dia jebol mid downtrend dia jebol itu berarti bearish candle ya dia memvalidasi ini untuk price. Tetapi volumenya ini dia tidak terlalu signifikan. Oke lah ya, jadi kita sekarang kembali aja ke main aman bahwa dia memang sedang sideways. Oke, sedang sideways. Sinyalnya sudah terbentuk, tetapi tidak divalidasi oleh volume. Nah, itu agak susah ya. Nah, validasinya sampai mana? Kita butuh validasi lain, dia harus close membentuk new low. Sementara ini karena faktanya dia masih sideways. Oke? Dan ternyata dia tidak berbeda, tidak seperti ini Bapak Ibu. Kalau seperti ini baru divalidasi oleh candle berikutnya dengan volume besar, price-nya besar. Oke, itu dia Bapak Ibu kondisi saat ini dia kembali lagi sideways di dalamnya. Jadi apa yang dilakukan kalau sideways begini? Kalau fast trade lah ya, fast trade. Jadi kalau bisa profit, amankan dulu 50%. Amankan dulu 50%, stop loss-nya naikkan. Gitu loh. Jadi jangan lupa menaikkan stop loss bagi saham-saham yang sudah profit. Apalagi kalau kita melihat dia sudah buying climax ya, kayak BRMS kan kemarin buying climax merah baru naik lagi. Nah, itu kita kesempatan untuk menaikkan stop loss. Biar kalian terus naik, stop loss-nya kita naikkan. Kalau mau aman, profit taking 50%. Jadi amankan dulu cash yang kita pegang itu seperti apa istilah bahasa Inggrisnya saya lupa tapi bahasa Indonesia menggenggam merpati dalam genggaman gitu loh. Mumpung lagi ada merpati dalam genggaman jangan sampai lepas. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk composite. Sekarang kita akan bahas dengan saham BRPT. BRPT ini alertnya kedua kalau nggak salah ya, alert BRPT. Jadi dia sebenarnya melanjutkan yang kemarin. Jadi tanggal 11 dia sudah ada alert, koreksi sedikit seperti saya sampaikan, baru sekarang ada alert lagi. Kalau nggak salah sini alertnya karena ada laporan keuangan. Dia fresh, lalu ini masih fresh juga lah. Jadi kalau Bapak Ibu keterima alert begini, ya Bapak Ibu jaga atas jaga bawah. Mudah-mudahan dapat harga diskon lalu dia naik. Itu alert kedua. Usahakan selalu monitor alertnya. Tapi kalau alertnya sudah yang ke-10, jangan masuk. Ya, lupakan saja itu adalah alert untuk mengingatkan teman-teman yang sudah beli di alert pertama atau alert kedua untuk menaikkan stop loss. Jangan setiap alert dihajar ya, harus dianalisa dulu. Itu alert karena dia kan big data analysis, dia ada machine learning, karena dia tidak tahu, dia tidak punya institusi, pokoknya dia berdasarkan algoritma saja. Sekarang kita akan mulai pembahasan yaitu Speedo BRPT. Tadi lihatnya dia sudah ekstrim. Ya, dia ekstrim ya Bapak Ibu. Nah, di sini ekstrim. Waktu alert pertama dia masih belum ekstrim. Ya, kan masih bisa naik lagi. Sekarang dia sudah ekstrim. Ekstrim ini artinya demand hari ini
sangat lebih besar daripada supply. Bukan hanya besar, naikannya tiba-tiba naik, gitu. Terlalu greedy dari fungsi waktu ya. Dari turunan keduanya dia terlalu cepat. Maka dia pindah ke extreme greed. Kalau sudah extreme greed biasanya akan terpancing orang untuk profit taking hingga dia turun dulu. Nah, kalau mau beli, jangan beli ketika dia sudah ekstrim. Begitu dia ekstrim, Bapak Ibu tunggulah buy on weakness kalau masih mau masuk ya, kan ini alat kedua. Tunggu dia turun, nanti kita beli bawah, baru dia mudah-mudahan bentuk pattern high low high high. Pas di sini biasa ekstrim, dia koreksi dulu supaya apa? Demand-nya tidak terlalu greedy, ekstrimnya tidak terlalu greedy, greedy-nya tidak terlalu ekstrim maksudnya. Oke, kita lihat dengan star BRPT. Oke, jadi sebenarnya memang dia sudah lama ini Bapak Ibu ya bergerak set ya, alertnya di mana saya lupa. Dan dia koreksi dulu karena memang harus koreksi supaya naik lagi. Nah, sekarang dia melesat relatif. Apalagi ditambah dengan kompositnya minus hari ini. Jadi tampaknya BRPT memang sangat menguat. Oke, Edik Basic dia outperform terhadap sektoralnya juga terhadap komposit. Itu kita cek weekly-nya apakah ini masih bisa kita pegang jangka panjang. Kita lihat, karena kalau lihat di pattern-nya tadi di grup alumni workshop ada yang bilang, Pak ini polanya kalau naik kencang dia turun dalam, naik kencang dia turun dalam. Ya kita pelajari lah ya. Sekarang kita lihat W star BRPT. Oh ya benar juga ya pendapat teman itu, saat ini sekarang weekly-nya juga berada di zona grid. Zona grid ya mungkin masih ada seminggu atau 2 minggu, tapi dia dekat-dekat zona grid, bisa-bisa dia akan berbalik ya. Kecuali dia berada di sini nih, bottoming nih. Ada yang bilang tadi weekly-nya tidak oke. Nanti kita bahas ya. Berikutnya kita coba star S1. Jadi sektoral, satu bagaimana BRPT kalau pusat rotasinya adalah edik basic. Nah, sama BRPT juga sudah masuk, dia outperform terhadap sektor edik basic ya. Jadi kita bisa lihat di sini dia sudah 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang sudah melesat dia di zona grid. Memang secara logika seperti itu kalau kita bandingkan tadi kalau Bapak Ibu lihat ya. Di sini ya ini dia karena sudah outperform juga dibandingkan dengan edik basicnya. Jadi melesatnya juga berada di zona grid dia. Oke, kita lihat PBVROA. PBVROA sektor nomor 1 ya, edik basic. Nah, ini next to nose saja saham-saham yang PBV ROE rasionya bagus ya, berada di zone 4 nih, Antam nih ya kalau kita lihat. Tapi harus cek dulu laporan keuangannya. Itu Q berapa. Di sini Bapak Ibu lihat BRPT dia berada di zona 2 di mana PBV-nya di bawah rata-rata. PBV-nya sudah naik di atas rata-rata, tapi RO-nya di bawah rata-rata. Ini kalau dari mereka-mereka yang menganut rasio-rasio mungkin tidak menarik ya. Di sini Antam dia ledakan volume hari ini. Oke. Karena hanya ada Antam, maka kita akan coba dengan perintah namanya Volatility Ratio Map, VRM, Volatility Ratio Map. Nah, kalau kita ada banyak saham untuk di portofolio, Bapak Ibu bisa masukkan satu persatu. Tapi kalau pakai VRM, Bapak Ibu bisa pakai nama sektornya, lalu mau pakai berapa bulan, berapa yang 1 tahun atau pakai 6 bulan. Tapi sektornya hanya satu sektor, 6 bulan, 6M ya. Ya, kita pakai yang 1 tahun saja. Volatility Ratio Map. Jadi dia akan melihat bagaimana saham-saham di sektor nomor 1, itu edik basic itu relatif terhadap komposit ya Bapak Ibu. Dia lihat di sini. Ada BRMS di sini, dia Bapak Ibu paling volatile dan return-nya juga sedang positif. ESA daily average return-nya dia berada di zona negatif. Komposit sendiri daily average return-nya negatif ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat data 1 tahun itu IISG itu nggak kemana-mana sebenarnya. TKIM BRPT berada di atas. Saat ini BRPT itu dia tidak terlalu volatile, tapi daily average return-nya malah tinggi nih. Kalau kita rata-ratakan. Oke, itu dia Bapak Ibu.
Jadi tergantung Bapak Ibu mau stylenya apa. Yang kita cari adalah kalau memang mau volatilitas tinggi, returnnya harus lebih tinggi ya. Yang bagus adalah volatilitas tidak tinggi, tapi daily average returnnya tinggi. Akhirnya kita slow itu mainnya. Dia lambat bergeraknya kalau volatilitas karena dia adalah standar deviasi. Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya dulu. Berikutnya kita akan pakai correlation ratio map. Ini karena hanya ada satu BRPT, kita pakai sektornya satu, datanya juga kita pakai 1 tahun. Ya, jadi di combine ya. Correlation ratio map. Kalau portofolio namanya PCM. Oke, ini dia adalah saham-saham yang ada di sektor EDX Basic. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mereka walaupun satu sektor ternyata pergerakannya tidak berkorelasi sama ya. Kadang-kadang ada yang sektor yang KP-nya ini Avia ya, ada yang mineral, ada yang SMGR nih, basic ya, basic industri, TPA, Tekim, Indus Kimia, itu beda-beda. Misalnya Antam dia tidak berkorelasi dengan TPIA, tidak berkorelasi dengan ini, bahkan dengan TIN dia tidak berkorelasi. Dia berkorelasi dengan siapa sini? Tidak ada ya, Antam tidak berkorelasi dengan siapa-siapa. Jadi kalau punya Antam bebas mau milih saham apapun. Kita fokus sekarang ke BRPT. Ini BRPT, ini dia BRPT, Bapak Ibu. BRPT juga tampaknya tidak berkorelasi dengan siapa-siapa. Aman ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu BRPT mau beli TPIA, aman ya. Karena korelasi untuk data setahunnya tidak tinggi. Bagaimana kalau 6 bulan? Oke, kita coba ya. CRM sektor 1 datanya 6 bulan. Jadi silakan ada tutorialnya ya. Nah, ini untuk 6 bulan Bapak Ibu, 6 bulan BRPT mulai agak tinggi BRPT dengan INTP ya Bapak Ibu dalam 6 bulan. BRPT dengan INTP ini korelasinya 0,7. Kalau di sini tadi BRPT INTP 0,38. Memang begitu ya Bapak Ibu, tergantung time frame-nya berapa dia pergerakannya. Oke. Silakan ya Bapak Ibu, tonton tutorialnya tentang CRM-nya juga sudah ada untuk daftar perintahnya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan VPA Weekly BRPT. Oh, iya, tadi di weekly di grup alumni Bapak Ibu ada yang membahas bahwa weekly-nya tidak menarik. Oke. So what gitu. Kita Bapak Ibu kalau mau ikut pattern-nya adalah dia naik berapa candle turun. Naik 1 2 3 candle turun. Naik 1 2 tinggal kedua ekstrim turun. Naik ada uptrust dia turun. Sekarang naik weekly-nya belum ada ekstrim ya. Belum ada. Kalau begini apa yang kita lakukan? Lihat monthly. Jadi jangan begitu Bapak Ibu lihat begini lebih besar weekly, tidak menarik, ya udah tidak bisa di apa-apa. Strukturnya mungkin mainnya di monthly ya, karena kita tahu fan fact-nya adalah ini di yang megang BRPT ini Om Prajogo Pangestu ya. Sekarang kita lihat VPA monthly BRPT. Oh, begitu kan? Kita ketahuan kan? Jadi dulu tahun-tahun 2018 kita sempat dari sini kita masuk ya Bapak Ibu. Sempat mulai masuk sekitar dari sini naik ke atas, turun ke bawah, ya volatile sekali. Kalau kita lihat ini kan masih dalam pattern-nya nih ya. Ya, gitulah apalah namanya ini. Tapi mainnya di monthly. Jangan Bapak Ibu main di 5 menit atau 5 menit. Tidak terlihat strukturnya. Di weekly saja tidak kelihatan gitu, apalagi mau pakai 60 menit. Jadi Bapak Ibu ada yang minta, "Pak, tolong minta 5 menit." Saya tidak berikan karena memang nambah-nambah kerjaan aja, nambah-nambah beban dari server. Kelihatan ya strukturnya ya. Jadi memang dia berada di triangle Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia break lah upper downchian atau lower downchian mana yang mana lah akan menjadi tren baru untuk BRPT. Oke, kita tahu pattern di monthly-nya adalah triangle ya. Jadi volatile dia Bapak Ibu, tapi volatilitasnya makin lama makin pudar. Oke, itu dia. Tadi weekly kita sudah lihat. Nah, kalau untuk weekly, volumenya memang sebenarnya dari kemarin nih volumenya sudah besar. Yang minggu lalu, walaupun 17 Agustus tidak ada ini. Mungkin dengan ditambah besok ini Bapak Ibu, volumenya bisa tinggi dan dia bisa valid. Faktanya, dia sedikit close di atas yang kemarinnya Bapak Ibu. Ini mungkin kalau ditarik garis resisten, dia jebol resistennya. Tapi kalau kita lihat kenaikannya sudah berapa minggu nih?
Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. 4 minggu sudah naik ya. 4 minggu sudah naik berturut-turut. Nah, kita lihat. Kalau VPA BRPT. Tadi kita lihat speedometernya adalah ekstrim. Nah, kalau udah ekstrim biasanya besok akan ada profit taking dulu gitu loh untuk kenaikan. Tapi itu acuannya ke daily. Speedometer jangan lihat ke weekly karena speedometer datanya adalah di daily. Apa kata dailynya? Kata dailynya kebetulan sama. Jadi kalau dia ada selling climax, Bapak Ibu, ya seperti ini, mungkin dia masih bisa naik sekali, 2 kali, tapi biasanya dia akan koreksi. Jadi misalnya ini dia akan naik, dia akan koreksi gitu, Bapak Ibu. Bukan berarti setiap ada buying climax udah pasti. Dia hanya mengatakan uh, buying climax ini loh, terlalu tinggi naiknya. Ya, ternyata masih diangkat kan, cuman sekali, 2 kali udah retrace dia. Jadi bisa jadi kesempatan untuk ini apakah kita akan naik? Saran saya ya, kalau mau beli ini sudah terlalu tinggi. Ya, tunggu saja mungkin sampai di sini ya. Ya, Pak Bu, tunggu. Mungkin dia koreksi dulu. Bisa aja naik ke atas baru dia koreksi lagi seperti ini. Tapi ini kan naiknya sudah di dalam weekly-nya sudah ketinggian. Nah, beberapa teman bilang tadi analisanya bahwa uh, apa namanya? Buying climax ya benar. Potensial buying climax secara teori climax ini terlalu greedy, terlalu greedy dia. Volumenya sangat besar, spread wide, high dari VPA-nya valid, cuman dia terlalu greedy. Jadi sudah ada masuk sedikit supply-nya untuk mengetes. Oke, jadi orang besok kemungkinan akan pasang profit taking di atas ini. Jadi dia kalaupun naik, orang profit taking, supply-nya masuk gitu. Bukan berarti dia tidak bisa naik. Naik seperti ini, naik, dia koreksi. Jadi kalau mau beli jangan kejar harga, kita tunggu saja, mudah-mudahan rezeki. Kalau mau jaga atas, jaga sedikit. Misalnya di sini kita mau beli 20 lot, di sini beli 2 lot, di sini beli 2 lot, di sini beli 3 lot, di sini beli 3 lot. Udah berapa tuh? 6, 10 ya. 6, 10, di sini beli 5 lot, di sini beli 5 lot gitu bisa. Atau sini 4 lot, di sini 6 lot. Jadi kalau dia turun ke bawah kita dapat lot diskon, harganya diskon. Tapi kalau dia langsung terbang ke atas masih dapat juga, cuman tidak terlalu banyak kita beli di harga atas ini. Itu ya. Jadi memang kalau sudah ada buying climax secara teori itu sign of weakness. Karena valid juga volumenya. Oke, sekarang kita akan lihat dengan evol. Evol BRPT, Bapak Ibu. Ya, kalau dari BRPT, dari evol stop loss-nya di sini ya. Jadi yang sebelumnya dia break, yang stop loss di sini, sekarang sudah bisa naik. Jadi alert ini menyatakan bahwa stop loss sekarang dinaikkan ke sini. Jangan lupa bagi yang sudah punya stop loss naikkan, Bapak Ibu. Stop loss naikkan, nanti kalau dia naik, turun lagi, dia naik, stop loss kita naikkan di sini lagi. Jadi setiap dia membentuk swing low kita naikkan gitu. Sabar ya Bapak Ibu, sabar, jangan keburu-buru dilepas. Kalau sudah punya dari lama, stop lossnya saja dipegang. Di trailing istilahnya. Sekarang kita akan lihat VBP weekly BRPT. Jadi tidak ada VBP, tidak ada monthly ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat besok ya, kemungkinan dia bisa koreksi sampai ini kan ada ini nih. Ya, ini ya mungkin dia akan turun ke sini lagi lah gitu weekly-nya ya, kalau weekly. Mungkin akan naik benar. Kalau dia memang mau bandarnya mau mengatakan naik, tapi weekly-nya ini belum ada merah. Jadi kalau saya lihat 1 2 3 ada merah ya. Ada enggak yang candle lebih dari 4 candle hijau dia tidak pernah merah. Jadi alangkah baiknya ada weekly merah dulu untuk naik lagi ke atas gitu. Karena dia bisa jadi kalau weekly-nya dia tidak ada merah, maka dia akan ekstrim di weekly-nya. Cuman kita tidak punya rotasi bintang dalam bentuk weekly. Terlalu panjang nanti hitungnya. Capek dia robotnya. Oke, sekarang kita lihat VBP BRPT. Nah, ini dia di sini sekarang menjadi demand zone. Karena demand zone, stop loss kita 2 tick di bawah swing low ini.
stop loss, pindah dari sini ke sini sekarang. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat inilah ya, sekitar di sini sama lah. Ini kalaupun dia turun, dia naik, dia turun, dia bisa masuk mengambil demand yang di sini untuk naik lagi ke atas. Jadi Bapak Ibu ini beli sedikit. Di sini banyak. Karena di sini demand zone-nya. Fakta mengatakan seperti itu, ya. Faktanya mengatakan seperti itu di sini demand zone-nya. Oke. Jadi kalau yang baru mau masuk agak telat mungkin ya kalau Bapak Ibu, maksudnya bukan apa, risknya tinggi, bukan agak telat, tidak ada telat dalam trading saham ya. Yang ada resiko dengan reward dan risk rasionya tidak tidak bagus gitulah, gitu istilahnya. Jadi kita bisa tunggu di zona demand saja supaya kita atur. Oke, itu sarannya. Wave BRPT kita lihat daily-nya. Oh, ya dia wave-nya up move ya, Bapak Ibu, up move. Dia mau untuk hari ini hajar kanannya besar sekali. Lebih besar waktu alert yang pertama di sini ya. Besar sekali. Berikutnya kita akan lihat DOM BRPT bagaimana dengan asingnya. Asingnya 10% untuk hari ini, 89% lokal. Foreign dalam 5 hari 22,7%, dalam 20 hari 8,9%, dalam 50 hari 11%. Tapi ingat ya, yang pegang ini lokal dominan ya, dari lokal dominan dari seluruh saham floatingnya itu dipegang oleh Prajogo Pangestu, 70 sekian persen lah. Ini banyak yang nggak sabar dengan BRPT, akhirnya mereka sudah lepas. Saya lupa pula punya BRPT, jadi masih pegang sampai sekarang ya, biarin aja lah stop loss. Sekarang kita akan lanjut dengan PIF. Foreign flow-nya bagaimana dengan kita ketik perintah PIF BRPT. Wow, asingnya sudah akumulasi ya Bapak Ibu. Oh ya, hari ini net foreign flow asingnya keluar ternyata. Ini dia Bapak Ibu, asingnya ternyata keluar. Dalam 5 hari 16 miliar net sell. Dalam 20 hari mereka 19 miliar inflow ya. Dalam 60 hari net sell 2,5 miliar, dalam 100 hari 81 miliar. Dan dalam 100 hari itu berapa bulan? Itu 5 ya, 5 atau 6 ya ke sana dia net buy. 100 hari ada 81 miliar. Aslinya posisi buy ya. Nggak tahu itu. Sekarang kita akan lihat foreign flow map sektor 1, data 5 hari. Cek lagi ya, oh, ada perubahan. Ini kemarin kita sudah cek ya, BRMS, BRPT. Dan 5 hari dan net sell, Bapak Ibu, di sini kita lihatan BRMS paling banyak kapital net buy-nya asing. Kan kita lihat foreign flow map sektor nomor 1 data 5 hari. Kemarin juga sudah dibahas ya. Netnya salah. Net map sektor nomor 1 data 5 hari 15. BRPT lokalnya yang akumulasi ya Bapak Ibu, karena kita lihat tadi kalau di net foreign map dia berada di net sell. Harga naik. Sekarang kalau digabung asing sama lokal, ternyata dia bergeser menjadi net buy. Berarti yang net buy adalah lokal ya gitu. Berikutnya kita akan lanjut dengan tren BRPT. Oke, Q2 EPS grow-nya besar sekali ya. EPS grow-nya besar sekali, persentasenya ya. Over value tapi ini kita BI rate-nya masih 5575. Ini naik besar ke atas ya. Jadi kalaupun turun, jadi 1 2 3 turun 4. 1 2 3 turun lagi Pak. Gitu. Dia bisa naik tapi dua candle berikutnya mungkin makin mengecil baru mulai ada. Jadi supply-nya mau jualan itu nggak bodoh juga. Mereka itu kalau yang mau profit taking tentu akan jualan cicil atas ya. Jadi jual cicil atas. Kalau ada yang greedy, ya dia makan harga tinggi lah. Makin tinggi makin masuk supply-nya. Oke, sekarang kita lihat PWS BRPT. Ya,
Jadi kalau secara teori, kemarin itu sebelum dia alert itu ini sudah terbentuk dulu ya. Dia sudah sinyal buy dulu. Nah, secara teori kalau ini naik ke atas Bapak dan Ibu, nah belinya itu tunggu dia kena ini. Masuk ke zona ini, zona sekarang menjadi zona demand ya, zona demand. Demand zone ini ya. Jadi ini adalah band ya, band 20 moving average band. Dia akan masuk ke sini gitulah. Dia kalau di bawah dia resisten, kalau di atas menjadi support. Tampaknya memang menguat di sini Bapak Ibu, buying pressure-nya juga menguat, buying power-nya juga 4,5 sangat kuat ya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Silakan Bapak Ibu lakukan sendiri nanti praktis. Lalu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya ya Bapak Ibu. Ya, semoga channel YouTube-nya kembali berkembang seperti channel YouTube sebelumnya yang sudah disuspend. Itu saja, insya Allah kita bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.